Selamat pagi YouTube Radar Borneo seluruh Indonesia. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Menterado, Kabupaten Megayang, Provinsi Kalimantan Barat. Khususnya di Desa Taipi, di Desa Menterado, Dusun Taipi, RT 02, RT 01. Tanggal 15 2000, tanggal 15 Desember 2020. Uh, Berkaitan dengan kegiatan penyerahan ya, PHO dari kementerian ke pihak desa. Berikut ini kami hadirkan narasumber kami Bapak Edi dari kementerian. Selamat pagi Pak Edi. Mana Pak Edi? No. Ya. Selamat pagi Pak Edi. Selamat siang. Selamat siang ya. Ya. Seiring dengan PHO hari ini, kira-kira apa yang Bapak lihat dan apa yang Bapak rasakan sehingga bisa terlaksana acara ini Pak? Ya, kegiatan ini kan sudah direncanakan. Artinya kami melihat sesuai rencana atau tidak. Jadi kalau kita lihat kegiatannya adalah memang sudah dilakukan oleh penyedia. Tapi terlepas dari itu, kita tahu bahwa di Montero Rado itu, mohon maaf salah, itu banyak sekali pertambangan tanpa izin. Nah, ternyata ini yang kemudian menimbulkan kerusakan, dan itu sudah dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Salah satu upayanya adalah mencari alternatif ekonomi bagi masyarakat. Nah, pemerintah daerah bersama masyarakat menentukan di lokasi ini akan jadi apa untuk bisa memberikan ekonomi masyarakat sekitar di sini. Nah, itu yang akhirnya ketemulah di sini menjadi arboretum. Arboretum nantinya selain hasil dari tengkawang, di lokasi ini juga harapannya bisa jadi tempat berkumpulnya kegiatan dari masyarakat yang bisa mendatangkan konteksnya ekonomi. Ya. Dari lokasi ini yang kemudian bisa dilihat dari tempat-tempat yang lain yang masih ada kegiatan pertambangan tanpa izin, diharapkan juga bisa melakukan hal yang seperti ini dengan tema ekonomi yang lain. Jadi memang inilah yang disebut negara hadir, gitu ya. Negara hadir walaupun tidak bisa secara keseluruhan ditangani secara bersama-sama, tapi kemudian ada model-model yang perlu dilakukan. Yaitu yang kemudian sekarang ini yang kami coba untuk lakukan. Ya, harapannya memang dari kegiatan ini bisa didukung nantinya, gitu. Artinya ini kan tidak sebatas justru ini baru mulai, jadi serah terima ini baru mulai, gimana nanti daerah mengelola, gitu. Kalau tidak dikelola ya akan menjadi tidak bermanfaat. Jadi kita tahu dengan kegiatan ini harapannya bisa membantu masyarakat. Tapi juga yang terpenting adalah kerusakan lingkungan yang dipulihkan. Mungkin itu Pak. Baik Pak Edi, di sini kan kita juga ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu, atau publik juga ingin tahu di sini. Kira-kira yang akan dilakukan satu hal yang sama untuk wilayah Kalimantan Barat mana-mana saja yang merupakan salah satu titik. Kalau Kalimantan Barat sekarang ini sedang merencanakan misalnya di Landak, tapi kembali lagi nanti keputusan pemerintah itu seperti apa. Sekarang aja sudah ada edaran untuk bagaimana memanfaatkan anggaran itu untuk yang berbau konteksnya membangkitkan ekonomi masyarakat. Kita tahu dalam masa pandemi ini butuh sekali padat karya, kemudian perlibatan masyarakat. Mungkin tidak hanya ini, di Kalimantan Barat itu ada sentra-sentra pembangunan penanaman mangrove segala macam. Itu semuanya berbasis masyarakat. Jadi semuanya untuk masyarakat. Jadi itu, jadi ada beberapa lokasi yang mungkin bisa kita lanjutkan di tahun 2021. Tapi kembali lagi kita lihat nanti perkembangan konteks penanganan
pandemi ini akan membutuhkan dana lebih besar lagi atau tidak. Mungkin itu. Baik Pak Edi. Di sini kan kita tadi berkaitan dengan anggaran juga ya Pak Edi ya. Untuk wilayah Kecamatan Menterado ini Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang sudah ada di sini, ini kira-kira memakan anggaran berapa nih Pak? Ya nanti silahkan ditanya di penyedia ya. Mereka dapat anggaran berapa gitu ya. Nah, sehingga kalau secara luasan sekitar 7 hektar. Nah, 7 hektar sebagian besar ditanami oleh tanaman dan sebagian lagi untuk mendukung konteks pengelolaan, maka kita buatkan sarana-sarana sehingga memang lebih banyak anggaran itu terserap konteksnya fisik gitu ya. Artinya kalau kita hanya konteksnya tanaman saja, kemudian tidak ada sarana pendukung, maka kembali lagi saya yakin akan menjadi kendala di dalam nanti pelaksanaan pemeliharaan tanamannya itu. Jadi diintegrasikan oleh antara kegiatan pemulihan dengan tanaman dan kegiatan sarana pendukungnya. Mungkin itu Pak. Baik Pak Edi. Mungkin di sini juga kan sebelum WHO kan dari pihak kementerian tentu melakukan observasi Pak ya. Ya, ini mulai tahun 2017-18 ya. Dari 18 itu ada studi kelayakan. Nah, setelah studi kelayakan dibarengi dengan penyusunan DED bersama dengan perguruan tinggi. Nah, selain itu juga sekarang ini juga difasilitasi untuk pembentukan kelembagaannya di desa untuk yang mengelolanya di sini. Sehingga sudah dari 2018, kemudian mungkin nanti 1 tahun atau berapa untuk konteksnya pendampingan, pendampingan supaya ini bisa dikelola dengan baik. Mungkin itu Pak. Jadi tidak hanya 1 tahun. Baik Pak Edi. Di sini juga kan observasi sudah dilakukan. Kemudian saat ini sudah terrealisasi Pak ya. Tentunya kan sebelum WHO itu kan Bapak melakukan penilaian, pihak kementerian melakukan penilaian. Seperti apa penilaian Bapak pada hari ini Pak setelah di WHO ini Pak? Ya tentunya kan kita melihat antara dokumen rencana dengan fisik di lapangan. Saya kira masih sesuai kok dengan yang direncanakan. Gitu aja Pak ya. Malah justru banyak yang dilebihkan nih. Jadi misalnya harusnya jaraknya 30 cm gitu ya. Maka ini ada 38 seperti itu. Jadi artinya penyedia juga bisa melakukannya, tidak konteksnya hanya pas-pasan sesuai dengan rencana, tapi bagian besar malah justru dilebihkan. Ya. Karena apa? Karena memang di sini tujuannya untuk kepada masyarakat. Jadi ada beberapa komponen yang memang tidak ada di anggaran gitu. Tapi itu sangat berkaitan dengan yang ada sekarang ya. Tetap kok dilakukan. Gitu. Baik Pak Edi, Pak Edi ini kan dari kementerian. Tentunya sebelum memasuki daerah Kecamatan Bengkay, Kecamatan Kecamatan Menterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tentunya kan melalui proses-proses perjalanan yang cukup jauh Pak ya. Dan Bapak mungkin ada kendala-kendala yang Bapak temukan di jalan, yaitu jalannya sangat rusak ya Pak ya. Sejauh ini mungkin dari kementerian Bapak juga ada hubungannya juga, mungkin hubungan emosional juga mungkin dengan pihak PU, Kementerian PU kan. Jadi bagaimana kesan Bapak bisa masuk ke Desa Menterado ini Pak? Ya, memang salah satu kendala adalah sarana jalan ini. Nah, tetapi kami sudah ada MOU atau PKS, perjanjian kerjasama dengan daerah, bahwa sarana-sarana yang perlu mendukung di sini perlu dibangun oleh daerah. Sudah ditandatangani perjanjian kerjasama seperti itu. Kira-kira Pak, apa harapan Bapak terhadap warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya
berkaitan dengan fasilitas umum yang sangat sulit di kita tempuh. Justru dari kementerian juga saat ini datang ke sini juga mengeluh juga dengan jalan yang begitu rusak, Pak. Kira-kira apa yang harus Bapak sarankan dan Bapak sampaikan kepada pihak kementerian, Pak? Eh, Kami karena konteksnya pemulihan tidak kepada ke sarana prasarana jalan, maka memang agak susah untuk mengkomunikasikan itu. Karena memang bukan fungsi kami untuk membangun itu gitu. Iya. Tetapi begini, kalau di sini nanti menjadi indah, jalan yang jelek pun akan dijalani oleh pencari keindahan gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk memperlancar itu nanti ekonominya sudah berkembang, saya kira daerah akan membangun. Saya yakin akan dibangun konteks sarana pendukungnya. Baik, Pak. Itu Pak, mungkin gitu ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih Pak atas Sama-sama. komentarnya. Ya. Kami juga akan ingin konfirmasi juga dengan Pak Heri. Ini Pak Heri itu sebagai apa tuh Pak? Oh, silakan nanti ini kan ada susunan pengurusnya di situ, penyedia itu siapa. Oke, makasih Ya, banyak Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heri, Pak Heri. Tak kena Pak. Tak kena kamera. Tadi potong. Pemirsa, kita hadirkan narasumber kita dari perwakilan direksi kementerian, yaitu Bapak Heri. Selamat siang Pak Heri. Yang Seiring dengan hari ini adalah prosesnya WHO di Kecamatan Mentrado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Pak ya. Dan kami juga akan mempertanyakan Pak, berapa sebetulnya Pak dana yang disalurkan untuk untuk kementerian dalam pengembangan proyek ini? sekitar 6 miliar lebih gitu. 6 miliar lebih ya. Dengan 6 miliar lebih itu apa-apa saja Pak yang itu Pak, materinya Pak? Materinya kita membangun gedung ini, gedung pengelola, hanggar, WC, lumbung padi, panggung, pedestrian, perataan lahan. Jadi lahan yang ini kita perbaiki, ya kan, pemasangan paving, parkiran. Jadi ada beberapa item itu lengkap semua di sini. Ya. Dari sini Pak, kan mungkin Bapak juga melihat kondisi jalan yang ada Pak ya. Ya. Dengan kondisi jalan yang ada ini kan tentu sangat berpengaruh juga buat perusahaan yang Bapak laksanakan pada hari ini Pak ya. Sejauh ini nanti ke depan apabila ini sudah berjalan baik dan lancar, kira-kira apa harapan Bapak dan kepada pemerintah daerah yang ada? Kalau pemerintah daerah, harapan saya itu akses jalan masuk. Itu yang satu. Jalan masuk itu kan kita kan kalau di Mentrado ini ada 3 jalur. Jalur dari Samalantang, Mentrado sendiri sama Cokala. Ya. Harapan saya itulah yang diperbaiki. Karena memang saya juga sebenarnya akses juga di lingkungan. Ya. Nah, jadi memang pengembangan wisata di Kalimantan Barat itu memang harus benar-benar bagus. Ya. Pertama akses jalannya lah. Ya. Dan di sini juga kita juga tadi mendengar bahwa Bapak ini salah satu putra daerah Kalimantan Barat Pak ya. Betul. Dengan satu kegiatan ini tentunya Bapak rasa terketuk hatinya melihat posisi atau keberadaan yang seperti ini kan. Kira-kira apa yang harus Bapak sampaikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Bengkayang dengan kondisi lahan yang rusak akibat penambang liar yang ada di Kabupaten Bengkayang sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Kira-kira apa pandangan Bapak? Kalau masalah hukum ini berat juga Pak ya, karena memang menyangkut taraf hidup masyarakat juga. Nah, makanya dengan adanya pemulihan lahan bekas tambang ini bisa merubah ekonomi masyarakat ke depannya. Mudah-mudahan di sini di Arboretum Tengkawang ini bisa menjadi penghasilan, dan sedikit demi sedikit masyarakat penambang yang ada di Mentrado ini bisa berkurang. Ya. Itu harapan saya. Oke. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Kita juga akan menghadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang. Bu, siapa Bu? Bu Lina, coba panggil Bu Lina. Coba panggil.
pemirsa, kita lihat inilah proyek dari Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang, dan kita saksikan bahwa inilah proyek-proyek tersebut dan tidak jauh dari pemukiman warga. Dan tadi Pak Heri mewakili kementerian dari perusahaan tentu berharap bahwa agar penambang liar bisa berkurang dengan adanya satu kegiatan yang dilakukan oleh kementerian ini. Kita saksikan. Terus kita ke sana. Kita lihat ini lokasinya. Mana Bu Wina? Bu Wina mana? Bu Lina kah Bu Wina? Selamat pagi, selamat siang Ibu. Selamat sore ya. Berkaitan dengan WHO hari ini, PHO hari ini, tentunya pihak pihak pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang khususnya daerah lingkungan hidup merespon dengan adanya PHO ini gimana Pak, Bu? Untuk kegiatan hari ini adalah tahapan yang terakhir, belum, masih terus berproses. Jadi dari proses awal kita mengajukan proposal untuk pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka eks tambang di Desa Montrado ini. Jadi kita mengajukan proposal ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian direspon baik oleh pihak kementerian, sehingga ada proses penyusunan seperti yang disampaikan oleh Kak Edi tadi, bahwa prosesnya itu dari proposal kemudian dilanjutkan dengan survei awal. Setelah survei awal dari pihak kementerian, penyusunan FS, setelah itu DED untuk rencana kegiatan ini dan pelaksanaannya. Dan puji Tuhan kita diberikan kesempatan, jadi tidak semua daerah bisa mendapat kesempatan ini, dan inilah jadi hasil yang sudah diberikan kepada kita. Hasil pembangunan ini diharapkan mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Baik Bu, ini kan eks tambang Bu ya. Tambang ini kan sudah merupakan satu dilema di masyarakat dan sifatnya sangat krusial di masyarakat. Selama ini kan bukan satu rahasia lagi Bu. Pihak lingkungan hidup kan selalu membiarkan dalam masalah ini, dan baru ini tersentuh. Kemudian bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Apa yang harus dilakukan Bu? Sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya. Jadi masalah lingkungan hidup ini bukan hanya tambang aja yang jadi masalah lingkungan hidup di Bengkayang, banyak masalah lain. Dan untuk teknis pertambangan sendiri sebenarnya kan ada instansi pertambangan. Jadi jangan hanya menurut semua kerusakan yang terjadi kemudian dilemparkan kepada pihak lingkungan hidup. Jadi ini tugas kita semua Pak. Bapak sebagai wartawan bagaimana, apa kontribusi kita sebagai masyarakat, karena yang lakukan ini kan masyarakat juga Pak. Nah ini dilema, jadi bukan hanya tugas pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja untuk menyelesaikan semua permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, tapi mari kita bersama-sama Pak. Dan hasil dari yang kita sudah dapatkan saat ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah membiarkan. Baik Bu, ini kan satu dilema kan. Jadi lingkungan hidup ini kan ada hubungan instansi terkait di sini Bu ya. Dengan instansi terkait ini, sejauh apa sih koordinasinya dengan instansi terkait yang ada, dan untuk mengambil sikap atas rusaknya lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bengkayang saat ini Bu? Tentu saja harus ada rapat koordinasi juga Pak antara instansi yang terkait. Jadi jangan hanya
satu pihak saja yang diserahi tanggung jawab untuk memulihkan seperti itu. Jadi juga termasuk masyarakat. Di sini kontribusi kita semua wajib untuk melakukan perbaikan lingkungan. Baik, Bu. Mungkin apa yang harus Ibu sampaikan kepada instansi terkait yang merupakan salah satu wewenang untuk mengambil sikap dalam konteks kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Mengkayang? Saya cuma menyampaikan mari kita bersama-sama, bukan hanya instansi terkait tapi semua pelaku usaha, masyarakat juga untuk ikut bersama-sama peduli terhadap lingkungan, sehingga apa yang kita harapkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, yang bersih, yang indah, seperti yang dapat dinikmati oleh generasi, bukan hanya generasi saat ini tapi generasi yang akan datang juga akan terwujud. Ya, baik, Bu. Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup mengetahui persis berapa sih wilayah Kabupaten Mengkayang ini yang rusak akibat dampak daripada penambang liar, Bu? Mohon maaf Pak, saya tidak mempunyai data secara lengkap karena itu ada instansi teknis yang menangani tentang pertambangan. Mungkin Bapak bisa berkoordinasi ke Dinas SDM Provinsi, karena kewenangan untuk pertambangan sekarang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, Bu. Terima kasih atas wawancaranya, dan kita harapkan kepada masyarakat juga harus menyadari bahwa betapa pentingnya lingkungan hidup itu demi masyarakat banyak, karena kita hidup bukan satu hari. Makasih. Salam lestari.